Tentara bilang rausan fikir, rausan. Kalau Julian Benda bilang jangan sampai jadi Julian Benda, pengkhianat kaum terpelajar. Jadi kita itu harus jadi intelektual organik, intelektual yang sejak lahir di dalam rahim organisasi diajar untuk kritis terhadap keadaan. Yang keempat itu tidak hanya menganggap satu konsep teologi. Jadi jangan hanya menganggap Qadariyah saja. Jangan menganggap hanya Jabariyah saja sebagai salah satu aliran teologi. Pakai semua aliran teologi. Mau Jabariyah, mau Qadariyah, mau Mu'tazilah, pakai semua. Kan begitu, karena manusia itu berhak menentukan nasib. Bagaimana caranya kita wujudkan itu kembali pelajari bagaimana sejarah Muhammad, Nabi Muhammad mendakwakan sejarah profetik dan liberty, kebebasan manusia, dan ini tadi penunjang antara esoteris dan eksoteris di Mekah waktu itu. Karena kalau kita baca sejarah Mekah memang ayat perang yang banyak. Tapi nanti coba kita lihat bagaimana rujukan Nabi saat di Madinah. Itu sudah humanis, sangat egaliter Nabi memimpin. Jadi kita waktu di Madinah. Makanya lahirlah piagam Madinah bisa setara, bisa melakukan persaudaraan terhadap seluruh agama. Karena kita tidak dilarang untuk bergaul, beragama, dan hubungan sosial, hubungan ekonomi, hubungan apapun di wilayah kemasyarakatan dengan umat manusia yang lain. Jadi itu 4 tadi karakternya. Panjang bisa cerita ini, kan? Mau juga sahur juga. Ya pastinya ini kan 4 itu karakternya. Pegang kami baik-baik. Mau bilang ini rokok lagi bid'ah, sembarang lagi. Ini caranya bid'ah. Haram. Ada yang di zaman musuh. Nah itu firqah itu kalau begitu. Itu sudah. Saya tidak menyalahkan, tapi saya tidak mau mendukung, kan begitu. So, kita tidak dalam kadar menyalahkan, tapi kita juga tidak dalam kadar mendukung. Netral. Ya, netral itu sebenarnya ujungnya pada kebenaran. Netral itu. Jadi apa bahasanya yang dipakai setara, maksudnya di tengah-tengah begitu kan? Iya, moderat. So, kita ini kan Islam yang moderat, wasatin, ummatan wasatan, kan begitu. Dan umat yang moderat, umat yang wasatan itu hanya ada di Indonesia, tidak ada di Saudi. Tidak ada juga, ada di Saudi. Jadi berhenti untuk berbangga-banggakan Saudi. Betul. Mau kita pindah ke itu di Indonesia. Berhenti membangga-banggakan Saudi. Bahkan anaknya Muhammad bin Salman, siapa lagi namanya? Waktu pertemuan ulama-ulama di Bogor, itu membicarakan bahwa dia ikut menciptakan kerusuhan, konflik sesama umat. Itu dia mengakui. Dia mengakui bahwa dia ikut menciptakan kekacauan di dalam peradaban Islam karena budaya takfir yang lahir dari Saudi. Itu budaya takfir lahir di sana. Makanya ada ayat yang ummatan wasatan itu dipajang di 2 tower menara di Qatar itu sudah mulai dipajang. Karena dia sudah mulai menciptakan moderasi keberagamaan di sana. Sampai liberal sekali sekarang. Saking liberalnya sudah ada pesta. Sudah pesta seks. Lucu. Dari cara beragamaan yang sangat eksklusif menjadi sangat liberal. Ini kan tidak jelas kerangka dasar itu kota itu untung karena 2 kota suci sebagai penjaga haraman. Kalau tidak sudah lama ke sana. Itu karena ada Ka'bah dan Madinah di sana. Sebenarnya tidak sudah lama mungkin. Karena zolim. Terakhir perlakuan kezoliman Saudi saat teroris betina dari Myanmar Rohingya, Aung San Suu Kyi diadili di pengadilan internasional. Dia bilang bahwa yang mendanai untuk menghancurkan Muslim Rohingya
mendanai untuk membonsai peradaban Islam di Rohingya, di Yaman. Makanya saya bilang, jangan sampai uang dana haji yang kita pakai setor di Arab Saudi dipakai untuk membiayai untuk membunuh perempuan-perempuan muslim, anak-anak bayi muslim di Yaman. Karena kita tidak takut, karena dua di penghasilan ke Saudi. Kalau bukan dari minyak, dari dana haji. Itu Saudi memang. Lalu datang kelompok-kelompok terpelajar yang pulang belajar dari Saudi, datang di sini, dia mau kasih jadi Saudi di sini. Ya? Makanya pasca Muhammadiyah punya kitab Al-Manah, ya, itu sudah pisah dengan Wahabi Salafi di Saudi. Nanti baca itu. Jadi pasca Ahmad Dahlan bikin buku Al-Manah, itu sudah pisah, sudah terjadi titik demarkasi. Beda di situ. Makanya itu saya bilang dulu sama teman-teman, itu beda nih, Muhammadiyah dengan Wahabi beda. Karena Ahmad Dahlan, kalian luput dari bacaan bahwa ternyata kitab Al-Manah dengan Ahmad Dahlan itu sudah beratkan, membedakan antara Wahabi dan Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah jauh lebih itu, karena mampu menjawab problem keumatan dengan teologi yang mana itu, teologi yang mana. Lahirlah beberapa amal usaha pendidikan, kesehatan. Siapa paling banyak sekolah? Muhammadiyah. Siapa paling banyak lembaga kesehatan? Muhammadiyah. Siapa yang negara mana yang punya hutang sama lembaga keagamaan? Ini Muhammadiyah. BPJS berhutang sama Muhammadiyah. Ada yang lain? Ada yang lain? Ada orang yang punya berhutang sama orang lain? Ada. Jadi saya ditanya, kita mazhab apa? Saya Nahdi Muhammadiyah. Muhammadiyah yang Nahdiyyin atau Nahdiyyin Muhammadiyah, jadi dua-dua. Karena saya pakai semua. Itu tadi. Karena harus diselesaikan orang dengan wilayah itu. Orang sudah harus selesai. Karena kapan kita hanya menganggap satu firqah, ya, di situ terus mengatur stagnan, statis. Padahal kita susah untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Karena ini sementara harus dibuti di zaman. Siapa benar, ini Aisyah yang benar atau Ali yang benar? Ini yang benar bapak atau mama yang benar? Siapa yang benar kira-kira? Ya? Karena susahnya menentukan kebenaran, Khawarij masuk di negara. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sayyidina Ali bilang Al-Quran yang mana? Al-Quran yang mana yang benar? Siapa tokoh Khawarij? Suzadiyah. Itu nanti ada di hadis Imam Ahmad. Siapa tokohnya Khawarij? Namanya Suzadiyah. Jadi waktu dia datang di majelis ilmu yang Nabi pimpin, lalu dia menunjuk kalian kafir semua. Di dalam masjid Nabi sementara memimpin majelis ilmu, dia tunjuk kafir. Begitu dia pulang. Lalu Nabi bilang, siapa yang membunuh orang itu? Abu Bakar berdiri. Begitu dia berdiri, dia dapati itu orang ternyata sementara masuk masjid. Abu Bakar kembali. Kata Nabi, bagaimana kau sudah bunuh? Dia bilang, tidak, saya tidak bunuh. Karena dia sementara dia muslim, dia mau sholat. Nabi masih bilang, siapa yang mau bunuh orang itu? Kata Nabi, berdirilah Umar. Sampai di sana dia sementara sujud. Umar kembali. Saya tidak berani membunuh orang yang sementara merekatkan dahinya di atas jenazah. Tapi Nabi masih bilang, siapa mau bunuh orang itu? Jadi rentetannya itu Abu Bakar, Umar, Utsman tidak disebutkan, langsung ambil. Dia cabut pedang Zulfiqarnya, dia ke sana. Tadinya itu orang sudah tidak ada. Makanya Nabi bilang, andaikan kau bunuh, umat itu tidak akan terpecah menjadi 73. Orang itu yang dikenal menjadi tokoh pendiri Khawarij bernama Zulzadiyah. Khawarij itu adalah orang yang kalau mendengarkan ayat-ayat tentang Al-Quran, tentang surga, berbinar-binar hati. Kalau mendengarkan ayat-ayat tentang neraka, penuh ketakutan. Tapi dia juga tidak segan-segan membunuh hanya karena persoalan firqah berbeda. Tidak segan-segan membunuh hanya karena cara pandang beriman, beragama itu berbeda. Jadi itu Khawarij itu dia masuk di antara tengah-tengah. Ya. Karena kita susah menentukan mana benar dan mana salah, kita masuk di tengah-tengah. Kalau dulu orang bisa selesai, gampang sekali menentukan kebenaran karena yang Nabi perangi pasti sudah tentu salah dan Nabi pasti benar, kan begitu kan?
Nah kalau sekarang yang benar itu belum tentu benar dan yang salah juga belum tentu salah. Karena sama-sama, ini zaman sama-sama, kita susah menentukan kebenaran. Makanya salah satu karakter Islam kebebasan adalah itu kembali mempelajari bagaimana sirahnya Nabi dalam membebaskan diskriminasi manusia. Itu berhubungan gitu Pak. Jadi bagaimana? Sampai sudah bertanya. Dan itu karena pasti beliau orang sudah terlalu lama berpikir itu sih. Padahal ini materi yang paling singkat dari saya biasa bawa materi 8 jam. 8 jam saya bicara. Karena saya isi kelola materi training 2 hari 2 malam saya tidak. Pokoknya Islam kebebasan, karakter berpikir ilmiah, filsafat hidup saya kosong. Makanya dasarnya harus kuat. Kalau di Islam kebebasan ini kita harus tahu dulu. Kita harus bertuhan dengan benar dulu. Ini jangan kita tidak bertuhan. Asal sembah saja. Karena yang kita mau buktikan nilai Tuhan. Nah nilai Tuhan yang kita mau buktikan ini adalah ini tadi. Nah saya kira begitu dulu. Karena mau menjadi satu. Besok puasa. Selama ini kan teman-teman menganggap puasa itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Jadi boleh tidak puasa kalau di bulan Ramadan. Iya kan begitu tuh. Apa hakikatnya orang puasa? Apa kira-kira? Menangkap? Hah? Menang. Apa yang ditahan? Hawa nafsu. Tidak makan, tidak minum, dan tidak berjima. Puasa anak kecil. Biar saya punya adik yang 7 tahun bisa dulu. Kalau tidak makan, tidak minum. Dari subuh sampai makan. Kan bukan itu hakikat orang puasa. Puasa itu kan benar tadi ya. Nah menahan nafsu ketidakterbatasan itu di luar, bukan di dalam Ramadan. Di luar Ramadan di bawah itu. Jadi harus ada nilai puasa di sidang DPR. Harus ada nilai puasa saat kau mengeluarkan kebijakan kan gitu. Itu presisi diukur di situ. Makanya ada di Afrika itu seorang ulama ceramah lalu ditanya sama seorang, bagaimana caranya saya puasa? Apakah sah tidak puasaku kalau saya tidak punya bekal untuk makan, untuk sahur, dan tidak punya bekal untuk berbuka? Apakah sah saya punya puasa? Kira-kira fikih apa yang menjawab? Sah tidak puasanya orang yang tidak punya makanan untuk dimakan saat sahur dan tidak punya makanan untuk dimakan saat buka? Sah tidak puasanya? Bagaimana di agama apa yang diposisikan di wilayah? Kenapa agama tidak pernah selesai untuk urusan itu? Nanti hubungkan berapa banyak ayat yang membicarakan tentang zakat, tentang infak, tentang sedekah di dalam ayat Al-Quran. Ayat zakat saja itu sekitar 35. Kalau dihubungkan antara zakat dan infak itu 150-an lebih ayat di dalam Al-Quran yang bicara tentang zakat, infak, sedekah. Lebih banyak daripada ayat sholat. Artinya Allah sangat menitikberatkan ibadah eksoteris. Ibadah eksoteris. Nah itu juga hakikat puasa itu. Kalau Dante Alighieri bilang itu adalah alam purgatorio. Nah, kalau yang begitu misalnya cerita itu tanpa fungsi. Kalau pakai bahasa-bahasa begitu dengan pendekatan literatur tanpa bingung. Ini saya coba untuk sederhanakan problem ini. Saya coba sederhanakan supaya teman-teman tangkap bahwa syaratnya orang beragama itu membebaskan, tidak membelenggu orang, tidak ada yang membelenggu. Tidak. Allah tidak pernah menuntut kita untuk terbelenggu, tidak. Oh bebas. Ini pilihan. Ini pilihan-pilihan ini. Tidak ada masalah. Nah yang terakhir yang saya mau sampaikan, Islam itu sebenarnya tidak berlangsung pada saat Rasul. Jauh sebelum Rasul itu sudah berlangsung di Islam. Nah, bagaimana dengan penggunaan hadis yang menggunakan bahwa Islam itu bermula saat Nabi menjadi Rasul. Berarti kalau Nabi menjadi Rasul 40 tahun. Jadi sebelum Nabi berusia 40 tahun, Islam tidak ada. Itu bagaimana? Itu kan Firanda kemarin bilang begitu. Siapa yang bilang itu Firanda? Ustaz. Ya? Dia bilang bapaknya Nabi dan bapaknya Nabi itu Rasul. Benar. Ya karena dia menandai bahwa Islam itu di fase ketika Rasul menjadi Nabi Rasul. Lalu bagaimana dengan gelar yang diberikan pada saat dia usia 25 tahun, Amin? Apakah dia tidak muslim?
waktu itu. Lalu bagaimana dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, atau yang lebih jauh, Nabi Adam? Apakah mereka bukan Islam? Jadi Islam itu tidak berlangsung pada saat Nabi menjadi Rasul. Bahkan tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan yang tidak Islam. Apa artinya Islam? Keselamatan. Adakah sesuatu yang Allah ciptakan tidak selamat untuk kembali kepada dirinya? Tidak ada. Maksudnya Allah menciptakan sesuatu yang akan kembali kepada dirinya yang tidak selamat. Ada enggak? Ada. Allah ciptakan sesuatu yang akan kembali kepada dirinya, itu kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada sesuatu yang Allah ciptakan yang kembali kepada dirinya yang tidak selamat? Tidak. Jadi kalau tidak ada, pada dasarnya Allah tidak pernah ciptakan sesuatu yang bukan Islam. Jadi salah memantau itu Firanda kalau dia bilang bapaknya Nabi itu masuk neraka karena tidak pernah syahadat. Kan begitu dasarnya dia bicara. Jadi semua yang hidup sebelum Nabi yang tidak bersyahadat itu tidak Islam. Jadi syarat berislam ini bukan syahadat. Itu rukun Islam. Sebelum rukun Islam apa namanya? Rukun Islam. Apakah Nabi Musa itu bersyahadat? Tidak. Tidak. Dalam persaksiannya kan untuk Nabi Muhammad ini. Nah, itu persaksian untuk Nabi Muhammad. Nah, bagaimana dengan persaksian untuk Nabi Musa? Untuk Nabi Musa dan kaumnya bagaimana? Nabi Daud dan kaumnya bagaimana? Apakah kita mau menganggap mereka bukan muslim? Jauh. Hati-hati itu kalau kita tidak menganggap dia bukan muslim, sementara dia harus diimani. Itu akan begitu. Keimanan mengakui keimanan Nabi-Nabi itu. Nah, kalau kalimat persaksian rukun Islam itu diperuntukkan kepada Nabi Muhammad dan kaumnya, lalu bagaimana dengan model keberislaman dari Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid? Bagaimana kira-kira? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harusnya diselesaikan untuk menjawab problem keumatan. Karena problem umat itu tadi. Ini tadi. Orang hanya dianggap muslim itu setelah Rasul dan umat. Seolah-olah yang sebelum-sebelumnya itu bukan Islam. Nah sementara Aminah waktu mengandung Rasul, dia sudah mengakui kerasulannya. Sudah baca riwayatnya itu? Belum kan? Berapa bulan di kandungan meninggal Abdullah. Karena meninggal Abdullah datang bergantian malaikat menghibur dia dan memberitahukan bahwa yang kau kandung itu adalah khatamul anbiya. Dia akui, oh ternyata yang saya kandung adalah Nabi. Apa itu namanya? Pengakuan terhadap anaknya sendiri yang Nabi. Iman atau bukan itu? Iman. Lalu kau menganggap itu dia masuk neraka, bagaimana logikanya Firanda? Kalau dia mengakui bahwa ternyata anak yang dia kandung adalah khatamul anbiya, apa namanya? Khadijah jauh sebelum bertemu dengan Rasul sudah diberitahukan tentang rumahnya yang bercahaya. Rumahnya bercahaya, bahkan mimpinya ditafsir oleh Bukhara, ditafsir oleh rawi-rawi Yahudi, bahwa ternyata kau akan menikah dengan seorang Rasul. Sebelum dia menikah, dia sudah mengakui kerasulan Muhammad. Apa namanya itu? Iman kan? Makanya tadi saya bilang, kalau kita tidak berbeda dalam iman, saudara dipastikan. Karena yang mau kita bangun adalah persaudaraan universal. Urusan bagaimana teknis pelaksanaan keimanan, urusanmu. Ya saya mengikuti, saya punya Nabi, kan begitu. Kalau Nabi Ibrahim itu hanya sujud, ya dia begitu memang tahu. Karena seluruh rentetan teknis pelaksanaan keimanan kita di era Rasul itu terakumulasi tuh. Berdiri, rukuk, sujud, duduk di antara Rasul itu akumulasi dari seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan di Nabi Ibrahim. Jadi begitu modelnya. Sudah nih. Saya bicara kalian yang capek. Jadi juga di modelnya. Jadi ya begitu misalnya dulu tuh. Jadi kalau dalam Quran itu disebut dengan orang-orang berilmu itu sama di derajatnya dengan orang berilmu. Menjamin kita juga takut tidak dapat ganjaran pahala di sini kalau kalkulasi pahala. Ya? Kalau memang kita mau mengkalkulasi pahala, dan itu memang tadi saya bilang konsekuensinya metafisis kalau kalian bicara pahala di sini. Kalau bukan itu tujuannya orang cerita. Karena dua jitu, dakwah itu harusnya membangun kesadaran dan orang yang mendengarkan itu bertambah keimanannya. Nah, yang kedua, tadi satu kesimpulan yang kedua. Makanya kenapa ada perintah di dalam Al-Quran
disebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu kerangka dan metodologi utama orang berdakwah. Apalagi saya berdakwah dengan teman-teman Pak. Kita disuruh menggunakan kalimat yang hikmah. Hikmah itu dua, ilmu amali atau amal ilmiah, dua nih. Ilmu amali atau amal ilmiah. Dan kita disuruh berdebat dengan cara yang terbaik. Wal mau'izatil hasanah. Dengan cara yang terbaik. Allah pakai kata hasanah di situ, terbaik. Jadi kita tidak dilarang berdebat. Dilarang berdebat? Tidak, tapi menggunakan cara yang terbaik. Cara yang terbaik. Jangan menuding-nuding. Kau kafir itu sudah terbaik namanya. Makanya ada kata dalam Al-Quran, faqula lahu qawlan layyinan. Itu kepada Fir'aun Nabi Musa diutus. Kepada Fir'aun itu Nabi Musa diutus. Jadi dulu itu, tidak apa-apa itu masih di sini. Jadi dulu ada seorang wali diutus untuk menceramahi itu seorang khalifah Abbas dari Bani Abbasiyah. Jadi ini di kepalanya nih wali, kalau dia bertemu dengan penguasa itu pasti zolim. Dia menganggap seluruh penguasa itu zolim. Nah sementara yang dia hadapi ini Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu salah satu khalifah dinasti Abbasiyah, anak muridnya Imam Malik. Itu Harun ar-Rasyid. Dia bilang ini, wahai khalifah, saya mau dakwai Anda tapi dengan cara yang kasar. Kalau saya dakwai kau dengan cara yang kasar, dia kemana? Jadi ada ini riwayat. Jadi kalau dengan kemampuan kita membaca kitab, kita akan ketemukan dengan riwayat-riwayat yang lain. Harun ar-Rasyid didatangi seorang ulama, mau dakwai tapi dengan cara yang kasar. Dia bilang, wahai khalifah, saya mau dakwai tapi jangan pakai cara yang kasar. Dan kemana? Dia bilang khalifah Harun ar-Rasyid, begini ya saudara. Ini saya saudara lagi bahasanya, begini saudara. Sebenarnya jauh sebelum kau, ada seorang nabi yang diutus Tuhan untuk mendakwai seorang manusia yang jauh lebih buruk daripada saya, Fir'aun. Jauh sebelum kau, ada orang yang lebih soleh, bahkan gelarnya itu nabi, diutus oleh Tuhan untuk mendakwai manusia yang jauh lebih buruk dari saya. Itu saja Allah kasih kata faqula lahu qawlan layyinan. Usahakan kau pakai kalimat yang lemah lembut. Bagaimana orang mau bertambah kesadarannya dan bertambah pengetahuan kalau kau kasar? Bertambah. Tidak bertambah keimanannya orang, tidak bertambah kesadarannya dalam beragama kalau kau kasar. Sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit bicara metafisis. Bagaimana sudah kita bicara metafisis? Sekarang bagaimana caranya kita bicara? Kapan orang bisa sejahtera? Nah, itu kata kuncinya dari dalam Islam. Itu perlu saya sampaikan karena kalau semakin banyak saya bicara, semakin banyak saya bohong. Jadi bilang saya bilang itu kapan seseorang terlalu banyak bicaranya, maka seseorang itu pasti lebih banyak bohong. Jadi yang semua saya sampaikan tadi itu bohong semua. Jadi silakan pilih filter. Tapi yang pastinya itu tadi 4 karakternya orang dalam Islam bebas 4 itu karakter. Minimal teman-teman punya memahami realitas, kecerdasan untuk memahami realitas. Yang kedua kritis. Jadi kalau ada orang kritis jangan marah. Kalau ditanya kenapa kau sangat suka mengkritik, sebenarnya saya cinta sama kita tapi tidak tahu bagaimana cara utarakan kecintaan. Selain berkritik itu bukan beda. Kan? Tidak ada itu. Ya, jadi kira-kira yang keempat. Yang ketiga itu jangan hanya terpaku pada satu firqah. Usahakan kita menggunakan semua. Itu yang disebut dengan Islam inklusif. Itu yang disebut dengan Islam inklusif. Siapa yang menawarkan itu? Banyak tokohnya. Salah satunya Abdul Munir Munir. Siapa lagi? Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ahmad Syafi'i Ma'arif itu orang yang bahkan tidak dianggap di Muhammadiyah. Tapi konsep dan gagasan hidupnya luar biasa. Tidak ada ulama tersohor yang mau berdempet-dempet tentang kereta api. Hanya dia. Tidak ada orang yang mau hidup di gang sempit. Itu seperti Ahmad Syafi'i Ma'arif. Tidak ada. Saya sudah baca buat biografinya. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Yang keempat, yang berhenti bercerita metafisis. Kan? Memang ada benarnya. Tapi itu sebagai perisai perangkap. Saya kira itu saja. Nanti dilanjut di kesempatan yang lain. Tapi yang kurang saya mohon maaf. Ya. Bila itu berjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi penjelasan yang sangat luar biasa. Sedikit kemarin itu ketika kemarin kita canangkan bersama di Badan Tesati itu memang
ya yang menjadi juga kenapa karena pemateri yang kita kita panggil ya tentunya itu dari pokoknya kalau kita melihat pemateri ini memang luar biasa Biasa di luar. luar biasa karena keislaman dan firman-Nya. Tapi saya ingin minta satu dulu kayaknya tentang kalau kita di pada proses perkuliahan pada mata kuliah peradaban Islam, mata kuliah itu peradaban Islam itu masih kan ini masih ada perdebatan di mana perdebatan tentang masuknya Islam ini ke Indonesia. Ada yang menganggap dari teori Gujarat itu, ada juga yang beberapa orang yang tidak meyakini itu. Kalau kita sendiri bagaimana? Kalau kan dalam materi pembelajaran itu masih yang Gujarat. Gujarat berarti pedagang India. Ya. Jadi selama ini kita menganggap bahwa Islam masuk ke tanah Indonesia sudah di Nusantara itu dibawa oleh pedagang. Kan begitu? Kan begitu kan pedagang. Gujarat berarti dia pedagang yang singgah di Sumatera, Samudra apa saja, masuk ke Indonesia dan menyebarkan Islam. Dalam ajaran Hindu ada kelas. Di Hindu itu ada kelas. Ada klaster-klaster orang yang berhak membicarakan agama. Ini saya melihat dulu, nanti teman-teman ambil benar-benar. Ada kelas Brahma, ya? Ada kelas pokoknya ada kelas pedagang, ada kelas toko, ada kelas kesatria banyak. Apalagi namanya kelas pedagang. Intinya Brahma, itu kelas Brahma adalah orang yang berhak membicarakan sesuatu. Itu intinya Brahma, kelas-kelas Brahma. Itu diajar di agama Hindu. Di Hindu itu tidak semua orang berhak membicarakan agama. Kalau kayak kelas kesatria itu tidak berhak membicarakan agama dia. Dia tidak berhak. Kayak kelas kita ya, kelas masyarakat akar rumput, masyarakat terpilih itu tidak berhak bicara agama di agama Hindu. Kelas pedagang kan begitu kan? Sudra namanya. Ada sudra, ada kesatria, ada Brahma. Jadi ada klaster, ada klasifikasi orang yang bisa berbicara agama di Hindu. Nah, ada status sosialnya. Nah, logis kan? Islam masuk di Indonesia dibawa oleh kelas sudra. Yang toh di agama Hindu orang tidak percaya kalau dia bisa bicara agama, karena yang bisa dipercaya dalam bicara agama itu Brahma. Ini ada literaturnya juga. Itu Yudilatif, nanti baca di Yudilatif. Di Hindu yang bisa bicara agama itu kelas Brahma. Sementara orang meyakini bahwa Islam masuk di Indonesia itu dibawa oleh kelas pedagang, kelas sudra. Nah, kelas yang bisa membicarakan agama yang sama dengan kelas Brahma itu bukan kelas pedagang, wali. Jadi yang selevel dan setara dengan kelas Brahma di Hindu, kalau di Islam itu wali. Kalau di kita, di Islam itu wali. Karena saya masih meyakini berdasarkan beberapa literatur yang menyebarkan Islam dan yang membawa masuk Islam